Begitu malam ini kumpul bersama, tinggal menyampaikan saja apa yang mau disampaikan. Bagaimana menyelamatkan bangsa, bagaimana menyelamatkan anak-anak kita. Dulu yang menyerang kita ini Belanda, berdarah-darah. Datang Jepang, paling kejam. Katanya 3,5 tahun Jepang lebih hebat, lebih parah, lebih dahsyat daripada 350 tahun Belanda. Tapi sekarang Jepang sudah pulang, Belanda sudah pulang. Kalaupun tinggal selop sama terongnya aja lagi, kata Ustadz Solhas tadi. Tapi ada serangan yang luar biasa. Dia tidak berdarah, tidak ada darah yang tumpah. Bahkan orangnya sehat, tentram, dalam keadaan sehat walafiat fisik tubuh badannya. Tapi yang rusak itu otaknya. Serangan kita sekarang bukan pakai meriam, bukan pakai pistol, bukan pakai pedang. Serangannya adalah serangan narkoba. Mari kita selamatkan. Malam ini momen mensyukuri nikmat Allah, bersyukur kita kepada Allah. Selain bersilaturahim, selamatkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba yang paling rendah, lem kambing. Bersyukur kita kepada Allah, toko-toko bangunan tidak mau menjual. Saya Pak Ustadz tak cari kaya bisnis nih Pak Ustadz, untuk nyari berkah. Makanya kalau ada anak SMP beli lem tak saya kasih. Pak beli lem Pak, mana surat pengantar dari Kapolda? Dari Kapolres, Kapolsek, tanda tangan orang tua. Tapi kalau nenek-nenek yang beli kami kasih, serahkan. Rupanya sekarang nenek-nenek pun candu lem juga. Kacau ini sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1,6 ton narkoba tertangkap sabu-sabu. Bayangkan itu, 1,6 ton. Itu kalau kita hirup 40 ini seminggu mabuk ya. Bayangkan itu, na'udzubillah, laknat luar biasa. Saya diajak oleh bapak-bapak dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustadz Somad, besok kita mau sosialisasi bertiga. Bapak dari kepolisian, BNN. Yang kedua Ustadz Somad dari Ustadz, dari rohaniwan agama. Yang ketiga ibu dokter. Oke, yang pertama ngomong dari BNN. Kami dari Badan Narkotika Nasional ingin menyampaikan bahwa siapa yang bawa narkoba ini tangkap, tembak, bunuh. Ada kata-kata pendek, tangkap, tembak, bunuh. Untuk mengatasinya, sama seperti di Cina, ditembak mati. Habis itu kemudian ibu dokter. Saya sangka ibu dokter ini lembut ngomongnya. Ini nanti pecandu narkoba, ini gila, bodoh. Habis mati. Gila, bodoh, mati. Yang ini tangkap, tembak, bunuh. Yang ini gila, bodoh, mati. Berarti yang ketiga ini Ustaz harus lembut. Marilah kita sabar. Kalau anak kita kena narkoba, sabar. Kalau tertangkap pakai narkoba, sabar. Oh tidak, saya harus imbangi yang dua ini. Jadi gimana? Kalau siapa yang pakai narkoba, pancung kepalanya. Neraka jahanam tempatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anakmu, keluargamu, naro, dari api neraka. Pancung kepala pengedarnya. Ustaz tahu dari mana? Pas musim haji, kartu dari Maroko tidak laku untuk Saudi Arabia. Pergilah saya ke pasar Kornes di Jeddah untuk cari nomor. Saya lihat ada mobil pemadam kebakaran dengan mobil ambulan di dekat Masjid Kisos. Saya pun melihat ini nampaknya ada pemancungan. Betul. Berikut ini kami panggilkan yang pertama, pembawa narkoba tertangkap di King Airport Abdul Aziz, King Airport King Abdul Aziz, maka hukuman pancung. Algojo pakai sorban merah, kacamata hitam, jubah panjang, pedang panjang. Saya sangka bacakan dulu hukumannya baru dipancung. Rupanya tak selesai, langsung muncrat darah macam keluar dari pipa air. Putus kepala, menggelinding. Duduk macam duduk tasyahud, diturunkan kerah baju jubah ke belakang, menunduk, pancung. Yang pertama dari Nigeria membawa narkoba, tangkap. Yang kedua dari Pakistan, pancung juga, putus, menggelinding kepala. Datang pemadam kebakaran ke atas, bukan memadamkan api, menyemprot darah yang ada di altar. Datang tukang pel, bersih. Yang ketiga ini asal didudukkan jatuh, tak jadi dipotong. Gimana mau motongnya jatuh? Masya Allah, na'udzubillah, la haula wa la quwata illa billah. Selesai itu saya pulang naik taksi, super taksi nanya, saya Fanesh, nengok apa tadi? Saya bilang nengok orang hukum pancung. Saya udah 10 tahun kerja di sini, gak berani gitu.
Kamu kok berani? Katanya, tak sengaja saya bilang. Pulang ke hotel 2 hari saya tak makan. Kalau ada sekarang yang membayari saya, Ustaz Somad, ayo kita pergi umroh, nengok pancung gratis, syukron, terima kasih. Ternyata luar biasa efek pancung ini, hilang nafsu makan. Saya yakin pecandu narkoba kalau nengok itu hilang juga nafsu narkobanya. Ini umat ini rusak luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada cara lain selain mengobatinya. Ada hukum pakai tembak. Kita sudah menerapkan itu pakai hukum tembak. Ditembak, masuk itu peluru ke dalam tangkai jantung, pas di jantung, mati. Ada sebagian negara pakai hukum gantung. Digantung lehernya, kakinya pakai kursi, ditendang kursi, tersangkut leher, patah, mati. Dan yang ketiga dipancung. Menurut kriminolog, pakar kriminologi, katanya kematian itu di antara yang 3, pakai hukum pancung, pakai hukum gantung, pakai hukum tembak. Katanya yang paling agak ringan yang pancung. Walaupun ini duga-dugaan saja, karena yang 3 orang ini belum pernah diwawancarai live langsung. Karena kata dia kalau yang ditembak itu terasa peluru itu masuk menembus kulit, masuk ke dalam daging, masuk menembus, bahkan patah. Itu ada tulang rusuk yang kena mengenai jantung, mati. Yang ditembak itu sasarannya jantung. 10 orang penembak itu yang ada peluru cuma 1, yang 9 tak ada pelurunya, dan masing-masing semua merasa tidak punya peluru supaya tak ada rasa bersalah. Maka setelah menembak mati. Kau yang nembak? Enggak, aku tak ada peluru. Lalu siapa? Enggak tahu tuh siapa yang punya peluru. Karena ternyata ada rasa bersalah kalau sampai menembak membunuh orang, sehingga terasa itu masuk ke dalam, mati. Orang kenapa tidak tembak keningnya? Orang ditembak kening masih boleh hidup karena jantung tetap berdetak. Tapi kalau sudah jantung yang kena, mati. Makanya kita dengar ada istilah orang itu mati mendadak. Kenapa? Karena serangan jantung. Mana pernah ada? Kenapa dia mati? Kena kurap. Kena jantung mati. Leher, semua orang yang mati digantung itu lehernya pasti patah. Leher patah karena tali dari atas menggantung dan berat badan patah. Dan semua yang mati tergantung dengan leher patah, maaf mengeluarkan sperma. Saking sakitnya sampai keluar sperma dan patah leher. Tapi orang yang dipancung, mancung itu dari belakang. Nah, jadi yang memotong itu dari atas, menunduk dia, dipotong. Bunyinya seperti batu yang dilaga besar, putus. Berlaga antara pedang dengan tulang tengkuk seperti 2 batu besar yang dilaga, lalu putuslah dan menyembur darah. Nah, jadi memancung itu dari tengkuk, bukan dari bawah. Kalau di bawah tuh motong hewan kurban nanti. Di bawah. Ada orang kan kata dia, kau jangan macam-macam, nanti ku pancung. Mancung bukan dari depan, dari belakang. Kalau yang ini motong ayam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya hukuman ada memberikan efek jera. Adapun orang yang sakit harus diobati. Orang sakit tak bisa dipenjara. Penjara tak menyembuhkan, justru menumpuk, mengumpulkan orang sakit banyak-banyak tanpa pengawasan. Tidak cukup lagi jumlah sipir dengan jumlah penjara. Akhirnya orang dalam penjara yang kapasitas 10 orang diisi 100 orang, tidur pun tegak macam sardin. Kacau balau, akhirnya bergejolak masalah. Saya masuk ceramah di beberapa penjara, saya bukan masuk penjara, diundang ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini narkoba luar biasa. Kita serahkan kepada Bapak kepolisian, tidak cukup karena banyak yang harus diatur. Banyak tak sesuai antara jumlah polisi yang bisa digaji oleh negara dengan jumlah kriminalitas yang sudah melanda negara. Oleh sebab itu ditanggung jawab kita bersama. 17 Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jaga anak, keluarga, sahabat. Bersyukurlah yang sudah mendaftarkan anak-anaknya di pondok pesantren. Kadang laki-laki pergi ketika anak masih tidur, dan pulang ke rumah anak sudah tidur. Pergi pagi pulang petang, peresmian banting tulang jarang di rumah. Namanya siapa? Bang Toib. Siapa yang bisa mengatur dia? Istrinya pula sibuk mengurus rumah tangga. Ada sebagian perempuan wanita karir. Siapa solusinya? Pondok pesantren, sekolah agama, SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic boarding school, sekolah agama.
Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu kalau anak di rumah saya bingung, nanti berangkat dia pagi sama kawannya, pulangnya saya tak tahu dia cabut entah ke mall mana, saya khawatir dia dibawa ngisap ganja narkoba, tak dapat. Dulu orang kalau mau mabuk, bapak ibu zaman datuk nenek pakcik makcik kita dulu, zaman ayah kita, zaman kita muda dulu orang kalau mau mabuk cari pohon nira, kolang kaling, potong tandannya, tampung, keluar nira, menetes 2-3 tetes, petang baru penuh, dicampur dengan ragi, dikacau jadi tua tuh mabuk yang paling jelek, diminum hari ini besok baru mabuk. Namanya mabuk konvensional, mabuk manual. Sekarang orang mau mabuk luar biasa, tidak ada bendanya, tidak ada airnya, dimasukkan ke dalam brownies, dimasukkan dalam permen, masuk ke mulut, isap-isap, mabuk. Gaya santai, otak error. Begitu hebatnya orang mau mabuk zaman sekarang. Saking inginnya mabuk, tak tahu lagi cara apa, duit tak ada tapi ingin juga mabuk, hanya buat kopi, dikacau kopi, campur spiritus. Dulu kita zaman kecil dulu itu spiritus untuk lampu strongkeng Petroma, begitu dihidupkan menyala api ke atas, menyala lah api itu dalam perutnya. Sudah kepanasan minum kopi, tak tahu mau kemana, masuk ke dalam parit. Bukan mabuk, mati kontan. Itulah kematian yang paling jelek. Di dunia jelek, di akhirat jelek, neraka jahanam sudah siap.